Hey guys, bagaimana rasanya kalau kalian itu dikepung oleh para serangga? Tapi bukan serangga biasa ya, melainkan serangga yang berukuran raksasa. Kali ini saya membawakan rangkuman dari film Star Troopers Hero Federation. Film ini bercerita sebuah regu prajurit yang mencoba bertahan hidup di sebuah planet dari kepungan ribuan serangga raksasa. Nah, seperti apa alur ceritanya? Langsung saja selamat menyaksikan. Diceritakan pasukan unit infanteri mobile dari Regu Bravosik terjebak di sebuah planet penuh serangga karena tak ada satupun pesawat penjemput yang berani datang dalam kondisi cuaca buruk. Seorang jenderal bernama Jack memutuskan mengorbankan diri bersama beberapa pasukan agar sisa anggotanya dapat mundur ke sebuah benteng yang sudah lama ditinggalkan. Sisa pasukan berhasil sampai di tempat, namun tiba-tiba badai datang dan membuat kondisi mereka menjadi semakin mengenaskan. Suasana di benteng begitu mencekam. Letnan Palvobril adalah seorang paranormal yang dapat melihat masa depan. Berdasarkan hasil penglihatannya, dia kemudian memerintahkan Sersan Dederek untuk menyalakan listrik agar dapat menggunakan saluran komunikasi. Di tempat itu mereka bertemu seseorang bernama Vigidek yang dikurung di ruang pembakaran. Dalam kertas catatan, Dek adalah seorang kapten yang memiliki banyak gelar dan penghargaan. Tapi karena melawan perintah atasan, maka dia dijadikan tahanan. Setelah listrik berhasil dihidupkan, saluran komunikasi kembali terhubung. Tapi hal itu juga memancing pasukan serangga datang ke tempat mereka. Dalam pertempuran, Letnan Dil mengatur formasi pertahanan seperti yang ada dalam penglihatannya. Namun pada akhirnya mereka tetap terpojok akibat kalah jumlah besar. Karena semakin terpojok, Sahara memutuskan membebaskan Kapten Vigidek dengan harapan mampu menemukan jalan keluar. Setelah bebas, Det mengatur mesin penjatuh bom otomatis dan membuat banyak serangga yang mengepung tempat itu terbunuh. Berkat aksinya, Dek berhasil menyelamatkan banyak nyawa prajurit yang tersisa, kemudian mengambil alih komando karena menilai Dil sebagai komandan yang tidak kompeten. Dek lalu membawa 2 orang untuk menyalakan sebuah pelindung bertenaga listrik, dan pada saat mereka sedang bekerja, tiba-tiba Jenderal Jack datang dengan membawa beberapa prajurit asing. Berkat pelindung yang sudah diperbaiki, Jenderal dan orang-orangnya berhasil diselamatkan. Setelah mereka semua berkumpul, Jack menceritakan bagaimana dirinya bisa selamat. Memang semua pasukan yang dibawa untuk mengulur waktu sudah musnah. Lalu tiba-tiba datanglah 3 orang tak dikenal menyelamatkannya. Dan ketiga orang itu adalah prajurit yang sudah terpisah dari regu mereka karena sudah dimusnahkan oleh serangga. Dengan adanya 3 pendatang baru, mereka berhasil menyelesaikan semua masalah teknisi, termasuk jaringan komunikasi. Dan berkat itu mereka dapat menghubungi armada kapal angkasa untuk menyelamatkan mereka. Di saat semua orang sedang beristirahat, Dil memarahi Sahara karena dianggap membebaskan seorang pengkhianat. Dek yang mendengar hal itu tak terima, hingga pada akhirnya terjadi pertengkaran yang berujung dendam. Sebenarnya ketiga prajurit asing tadi bisa dianggap telah mati. Coba bayangkan saja, ada 3 orang mampu bertahan hidup di planet yang dipenuhi oleh serangga. Ketiga orang itu tidak dibunuh oleh serangga karena dalam tubuh mereka sudah diambil alih dan dikendalikan oleh serangga yang masuk ke dalam tubuh 3 prajurit itu. Maka dengan begitu orang-orang tidak akan curiga kepada mereka. Di saat semua orang lengah, para manusia yang sudah terinfeksi mulai beraksi. Satu persatu prajurit disergap dan dimasukkan serangga pengendali ke dalam mulut mereka. Salah satu prajurit cantik yang terinfeksi adalah Charlie Soda. Dia menggunakan pesonanya untuk merayu para pria nafsuan agar masuk ke dalam jebakan. Bahkan jenderal mereka yang sudah tua juga dibuat tegang hingga tak dapat menahan godaan dari gadis muda seksi yang sedang bergairah. Tapi hal itu tidak berlaku terhadap prajurit sejati seperti Vigidek. Dengan iman kuat dan niat berjuang, dia justru memberi hukuman kepada Charlie karena telah dianggap membuat burung atasannya menjadi tegang. Satu persatu prajurit yang terinfeksi mulai melakukan hal yang sama dengan Charlie. Dengan menggunakan pesona manusia yang mereka dapatkan, para serangga mulai mengajak yang lain untuk bercocok tanam. Dek sebenarnya mempunyai alasan ketika menentang perintah dari atasan.
Karena tanpa sebab jelas atasannya memberikan sebuah perintah yang membuat banyak prajurit teman-temannya tewas sia-sia. Maka karena itulah Deck memutuskan untuk memberontak, bahkan sampai membunuh atasannya sendiri. Sahara pada waktu itu tampaknya menjadi sakit setelah mengalami mimpi buruk, bahkan sampai muntah-muntah. Ketika secara tidak sengaja Sahara menyentuh tangan Griff, dia mendapat sebuah penglihatan psikis seperti Deal, yaitu penglihatan seorang paranormal. Dia lalu meminta nasihat dari Rex dan menceritakan apa yang telah terjadi. Tapi Rex hanya mengatakan bahwa wanita hamil dapat menyebabkan penglihatan tidak jelas, yang bisa membuat temperamental seolah mengetahui segalanya. Karena masih kurang puas, Sahara menceritakan hal itu kepada Deck. Deck lalu membawa dirinya untuk menemui Deal karena mengetahui betul apa yang dirasakan. Sebagai paranormal, Deal sangat mengerti situasi yang sedang Sahara alami, karena kekuatan paranormal akan bangkit atau menjadi lebih jelas di saat wanita sedang hamil. Sebenarnya sudah lama dia merasakan sesuatu yang sama dengan Sahara, yaitu penglihatan kejadian buruk di masa depan. Tapi dia hanya bisa memendam perasaan itu, karena dia hanya akan dianggap sebagai orang gila bila menceritakan sesuatu yang tidak masuk akal. Setelah semua pembicaraan itu, akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk bekerja sama dan mengakhiri perselisihan. Deal kemudian pergi menemui jenderal untuk memberitahu bagaimana situasinya, tapi dia terlambat karena Charlie sudah mendahulunya lebih dulu. Billy lalu datang membunuhnya dari belakang agar tidak membocorkan informasi. Deck dijadikan kambing hitam atas kematian Deal dan membuat dirinya dikurung sebagai tahanan di ruang isolasi. Karena sudah terinfeksi, Jack memerintahkan Billy untuk menangkap Sahara, dan Rex yang sadar akan keanehan itu justru tertangkap terlebih dahulu sebelum berhasil mencegahnya. Untuk membuat dirinya tetap sadar, Rex menyuntikkan semua obat adrenalin, lalu menggunakan kesempatan itu untuk membunuh Sunday dan Horton. Sahara berhasil selamat setelah berhasil membunuh mantan rekan satu timnya. Setelah itu, dia pergi untuk menyelamatkan Deck. Tapi Rex sudah mendahulunya terlebih dahulu. Dia datang tepat waktu sebelum serangga masuk ke dalam tubuh Deck. Tapi setelah berhasil menyelamatkan, Rex langsung bunuh diri agar tidak menyebabkan banyak masalah bagi teman-temannya. Sahara kemudian datang. Dia melihat serangga jenis baru yang mampu mengendalikan tubuh manusia. Karena sudah mempunyai kekuatan paranormal, Sahara menyentuh serangga itu. Lalu dia mendapatkan penglihatan tujuan dari para serangga, yaitu menyusup masuk ke markas pusat. Mereka berdua kemudian bertempur melawan para prajurit yang terinfeksi. Sahara pergi mengejar Jenderal Jack, sementara itu Deck bertempur seorang diri melawan para prajurit yang terinfeksi. Ketika sampai di atas gedung, Sahara melihat tempat mereka saat ini sudah dipenuhi oleh lautan serangga. Jack berhasil mendesak Sahara di saat lengah, tapi di saat pesawat penjemput datang, Deck yang sudah selesai dengan mantan rekannya tiba-tiba datang menembak Jack, sehingga Sahara berhasil diselamatkan. Deck memutuskan untuk menahan para serangga seorang diri, sehingga Sahara dapat kembali dengan membawa informasi tentang serangga jenis baru yang dapat mengambil alih tubuh manusia. Setelah kejadian itu, Deck dianggap telah mati dan dinobatkan sebagai pahlawan oleh Federasi. Karena berkat perjuangannya, dia berhasil menyelamatkan orang yang memiliki informasi penting. Dan cerita pun berakhir. Sekian guys alur cerita film ini, tapi sebenarnya ada beberapa hal ganjil di film ini yang membuat ratingnya turun drastis dari sequel yang pertama. Dan secara kualitas pun memang beda jauh. Terima kasih bagi yang sudah menyaksikan dan bantu channel ini dengan subscribe. Dan sampai jumpa.